Data pengguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan data BNN yang dirilis pada tahun 2018, total jumlah pengguna narkoba pada kalangan pelajar atau mahasiswa sebesar 2.297.492 orang atau 3,2% dari 15.440.000 pelajar atau mahasiswa secara keseluruhan di Indonesia. Apabila diperinci lagi, di lingkungan perguruan tinggi atau PT, jumlah yang pernah pakai sebanyak 6% dan memakai narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 2,8%. Dampak dari penggunaan narkoba yaitu kerugian ekonomi bagi negara, 2. Penghambat pembangunan negara, 3. Dampak pada sisi sosial maupun psikologi pelaku. Banyaknya dampak buruk dari pengedaran dan penggunaan narkoba tersebut mendorong pemerintah untuk berfokus mengatasi isu permasalahan tersebut melalui program dan kebijakan penanggulangan serta pencegahan narkoba. Maka perlu dilakukan analisis dampak dari program dan kebijakan yang diluncurkan tersebut untuk mengetahui sejauh mana program dan kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan isu narkoba di lingkungan perguruan tinggi. Masalahnya adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan perguruan tinggi. Penyebab dari masalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dari perguruan tinggi itu sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya pengawasan di lingkungan perguruan tinggi, kurangnya sumber daya pelaksanaan kebijakan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi, dan kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa mengenai dampak narkoba. Faktor eksternal terdiri dari regulasi mengenai isu narkoba di perguruan tinggi yang masih belia, pelaksanaan kaderisasi anti narkoba belum menyeluruh di setiap perguruan tinggi, kurangnya anggaran pelaksanaan kebijakan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi, dan pengaruh lingkungan sosial. Masalah tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah penggunaan narkoba oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah pemetaan regulasi. Regulasi yang berkaitan dengan isu penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 2. Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. 3. Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024 yang disertai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Pemetaan regulasi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun tujuan dari undang-undang tersebut adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika. Adapun aktor yang terlibat dalam undang-undang tersebut adalah pertama, Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mencegah dan memberantas narkotika, serta berkoordinasi dengan pihak yang terlibat. Aktor kedua yaitu kepolisian yang bertanggung jawab dalam melakukan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta prekursor narkotika. Kemudian melakukan pemusnahan narkotika yang ditemukan. Aktor selanjutnya yaitu masyarakat, bertanggung jawab dalam memberikan informasi terkait tindak pidana narkotika serta memberikan saran dan pendapat. Adapun sanksi bagi pelanggaran adalah tindak pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yang berfokus kepada kebijakan kota tanggap ancaman narkoba atau KOTAN. Serangkaian tindakan yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah melakukan implementasi kebijakan KOTAN oleh instansi pemerintah daerah, melakukan pemantauan dan pengawasan, melakukan evaluasi dan penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki nilai tertinggi dalam implementasi kebijakan KOTAN.
Tujuan dari diberlakukannya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten atau kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Adapun aktor yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan tersebut, yang pertama adalah Badan Narkotika Nasional, bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta penilaian terhadap implementasi kebijakan KOTAN. Kedua yaitu pemerintah daerah, bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kebijakan KOTAN, melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, serta melakukan penguatan kebijakan daerah agar responsif terhadap ancaman kejahatan narkotika. Aktor selanjutnya yaitu Badan Narkotika Nasional tingkat kabupaten atau kota, yang bertugas melaksanakan kebijakan nasional pada tahap kabupaten atau kota, serta bekerjasama dengan instansi daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis P4GN dalam wilayah kabupaten atau kota. Pemetaan regulasi yang ketiga yaitu Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai tahun 2024 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020. Fokus pada kebijakan ini yaitu Aksi Nasional dan Penguatan P4GN tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun tindakan yang dilakukan dalam kebijakan ini yaitu yang pertama, peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, pengembangan pendidikan anti korupsi dan prekursor narkotika. Yang keempat, kawasan rawan dan rentan narkotika. Yang kelima, pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keenam, penguatan pengawasan pintu masuk negara Republik Indonesia, seperti bandara, pelabuhan, dan pos lalu lintas batas negara. Yang ketujuh, pengetahuan sistem pengawasan prekursor di Indonesia. Yang kedelapan, peningkatan kapasibilitas dan aksesibilitas layanan. Yang kesembilan, peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitas. Yang kesepuluh, pelaksanaan penelitian. Dan yang kesebelas, penyajian data dan informasi P4GN. Adapun tujuan dari kebijakan ini yaitu pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki data dan informasi akurat terkait narkotika di Indonesia. Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada seluruh warga Indonesia terkait bahaya dan dampak narkotika. Masa berlaku kebijakan ini yaitu dimulai dari 28 Februari tahun 2020 hingga 2024. Tanggung jawab dalam kebijakan ini yaitu yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi Kepala Badan Narkotika Nasional dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melakukan fasilitas dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang keempat, Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden. Yang kelima, Kepala Badan Narkotika Nasional mengkoordinasikan kementerian dan lembaga dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai tahun 2024. Regulasi selanjutnya ialah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Fokus dalam regulasi ini ialah menetapkan perubahan penggolongan narkotika di Indonesia. Tindakan yang diharuskan ialah mensosialisasikan mengenai obat-obatan ataupun jenis-jenis narkotika di Indonesia, melakukan kampanye kepada masyarakat tentang narkotika di lingkungan pelayanan kesehatan, memberikan pengetahuan tentang narkotika kepada tenaga kesehatan di Indonesia. Tujuannya, menginformasikan tentang obat dan bahan yang termasuk ke dalam jenis narkotika, mencegah penyalahgunaan obat dan bahan yang termasuk narkotika oleh masyarakat. Masa berlaku dalam regulasi ini ialah 19 Januari 2021. Tanggung jawab dalam regulasi ini, yang pertama, pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah daerah, dinas kesehatan provinsi, dan masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Sanksi, mendapatkan rehabilitasi bagi masyarakat yang didapati melakukan penyalahgunaan narkotika,
memberikan masa tahanan bagi masyarakat yang menjadi bandar maupun kurir obat atau bahan narkotika. Langkah selanjutnya ialah analisis pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang terkait dalam isu narkotika di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama ada BNN, Badan Narkotika Nasional, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga lembaga swadaya masyarakat anti narkoba, dan yang terakhir organisasi mahasiswa. Pemangku kepentingan yang pertama yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN, merupakan lembaga dan kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 2 Ayat 1, BNN memiliki peran sebagai instansi yang melakukan pencegahan dan pemberantasan akibat penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Peran yang dilakukan oleh BNN yang pertama, mendorong gerakan masyarakat untuk peduli upaya anti narkoba. Yang kedua, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Ketiga, memberantas jaringan pengedar narkoba dengan membantu penegak hukum. Yang keempat, memfasilitasi bantuan korban penyalahgunaan narkoba. BNN memiliki wewenang dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan kerja penyalahgunaan dan peredaran narkotika. BNN juga melakukan kerjasama tingkat nasional, regional, dan internasional di beberapa program, salah satunya P4GN atau Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika. BNN menerapkan strategi melalui 3 bagian. Yang pertama, preemptif, di mana pencegahan dilakukan sejak dini. Kedua, yaitu preventif, yang merupakan rencana strategis aksi jangka menengah dan jangka panjang. Serta terakhir adalah represif, upaya penanggulangan melalui proses dan tindak hukum. Upaya dalam peningkatan pengendalian dan pengawasan melalui pencegahan primer berupa sosialisasi informasi dan edukasi melalui berbagai media bersama LSM, pemuda-pemuda, organisasi mahasiswa. Pencegahan sekunder ditunjukkan kepada kelompok atau komunitas rawan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier, bentuk pencegahan bagi pengguna atau pecandu yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Aktor yang kedua yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan merupakan lingkungan strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan akibat penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Keragaman disiplin ilmu yang dipayungi oleh fakultas dan program studi memungkinkan muncul gagasan dan pemikiran solutif. Tindakan preventif terhadap bahaya narkoba, dalam hal ini sosialisasi, penyuluhan, seminar-seminar penelitian dampak narkoba sebagai sumbangsih pengetahuan dan wawasan. Universitas sebagai lingkungan terdekat sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam membantu memberikan pemahaman bahwa narkotika merupakan obat berbahaya dan melanggar hukum. Menciptakan lingkungan kampus bersih narkoba dengan memiliki arah kebijakan di bawah manajemen lembaga perguruan tinggi. Hal ini dapat disinkronisasikan dengan program kebijakan BNN. Selanjutnya yaitu LSM anti narkoba. Perannya adalah membangun jejaring kerjasama dan sinergi yang baik dengan BNN serta pemerintah di tingkat lokal dan nasional untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kedua, membantu pelaksanaan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba minimal di lingkungan terdekat. Yang ketiga, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat termasuk mahasiswa tentang bahaya narkoba baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang keempat, mencari informasi, menginformasikan atau melaporkan kepada Humas BNN di daerah jika terjadi penyalahgunaan narkoba di daerahnya. Yang terakhir, menyampaikan saran saat evaluasi untuk memperbaiki metode dan cara yang tepat dalam membimbing masyarakat. Yang terakhir yaitu organisasi mahasiswa anti narkoba internal dan eksternal. Perannya yaitu yang pertama, mahasiswa anggota organisasi sebagai kader dan mitra kerja BNN dalam penyuluh anti narkoba di kalangan masyarakat. Yang kedua, mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada mahasiswa secara langsung di universitas atau melalui berbagai media. Yang ketiga, melakukan pendekatan dengan mahasiswa untuk mempermudah dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, membuat program kerja kegiatan anti penyalahgunaan narkoba untuk mahasiswa seperti
seminar, FGD, dan sebagainya. Yang keempat, membantu pihak universitas dalam mengawasi tindak penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu melaporkan kepada pihak BNN jika terjadi tindak penyalahgunaan narkoba agar dilakukan penangkapan dan rehabilitasi. Power Grid, perguruan tinggi atau universitas merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan besar dan pengaruh besar. Sedangkan organisasi mahasiswa anti narkoba, baik internal maupun eksternal, memiliki kepentingan besar namun pengaruhnya kecil. BNN, lembaga tingkat nasional, memiliki kepentingan kecil dengan pengaruh yang besar. Dan terakhir, LSM anti narkoba memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama kecil. Stakeholders mapping. Pertama, perguruan tinggi atau universitas memiliki kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi, pengawasan, pertanggungjawaban kinerja, serta penelitian dan pendidikan. Perguruan tinggi memiliki research sebagai otoritas serta peran kewenangan. Kedua, organisasi mahasiswa anti narkoba memiliki kepentingan dalam melakukan edukasi kepada mahasiswa sebagai kontrol sosial serta pendukung kebijakan. Organisasi mahasiswa memiliki research sebagai kader dari pihak BNN. Ketiga, BNN memiliki kepentingan dalam legislasi, budgeting, dan pengawasan. BNN memiliki research dalam rangka legitimasi dan regulasi. Terakhir, LSM anti narkoba memiliki kepentingan mengawasi kinerja, mengangkat isu penyalahgunaan narkoba, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. LSM anti narkoba memiliki research sebagai organisasi dan kontrol sosial. Yang selanjutnya adalah Power Grid, yaitu stakeholder A, Badan Narkotika Nasional dengan kategori minimal effort. Dalam hal ini, mereka tidak memiliki interest yang tinggi dan juga power yang rendah untuk mempengaruhi. Badan Narkotika Nasional berperan sebagai sumber dari data mahasiswa yang terkena narkoba. Meskipun tidak dapat berharap banyak karena ranahnya adalah nasional, organisasi tetap harus menjaga kelompok ini untuk mendapatkan informasi dalam batas yang diperlukan, tetapi tidak harus berinvestasi terlalu banyak kepada mereka. Yang kedua adalah stakeholder B, organisasi mahasiswa dengan kategori keep informed. Memiliki interest yang tinggi dalam respons semua keputusan organisasi, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki power yang besar untuk mempengaruhi. Karena pada dasarnya, organisasi mahasiswa adalah pihak yang paling dekat dengan mahasiswa dan bisa dijadikan sekutu untuk melapor apa yang terjadi di kalangan mahasiswa dalam ranah masalah narkoba. Yang selanjutnya adalah stakeholder C, yaitu lembaga swadaya masyarakat dengan kategori keep satisfied. Meskipun mereka berperilaku pasif dan menunjukkan rendahnya interest, perlu untuk menganalisis potensi minat dan reaksi kelompok-kelompok ini dalam semua perkembangan penting dalam organisasi dan melibatkan mereka sesuai dengan kepentingan mereka. Yang terakhir adalah stakeholder D, yaitu perguruan tinggi sebagai key player. Stakeholder ini adalah yang paling penting dan terlibat dalam semua perkembangan. Dikarenakan permasalahan ini terjadi di kalangan mahasiswa, maka perguruan tinggi sebagai pihak utama yang menjalankan kebijakan akan terlibat di semua perkembangan yang terjadi dalam kasus narkoba di kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah dibentuknya tim pengawas anti narkoba. Selain berasal dari individu mahasiswa itu sendiri, penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak universitas asal mereka. Hal ini terlihat dari tidak adanya pihak yang mendukung gerakan anti narkoba di kalangan kampus. Oleh karena itu, adanya tim pengawas anti narkoba diharapkan dapat mengawasi serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai gerakan anti narkoba yang ada di lingkungan universitas atau institut masing-masing. Yang kedua, dari rekomendasi kebijakan yang bisa kami usulkan yaitu mengenai penguatan regulasi khusus mahasiswa, yang dimana sebagai bentuk komitmen keseriusan dari perguruan tinggi dengan diadakannya seperangkat peraturan khusus untuk mengendalikan serta mengontrol gerakan anti narkoba di kalangan mahasiswa, serta untuk rencana peningkatan atau penguatan regulasi. Selain digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba, itu juga dapat digunakan sebagai sarana informasi serta edukasi tentang P4GN. Karena pada dasarnya mahasiswa juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga yaitu pengadaan sosialisasi anti narkoba di lingkungan kampus. Pengadaan ini menggunakan pendekatan sosial
mengenai pengetahuan akan bahaya narkoba yang merupakan langkah preventif dalam mengatasi isu-isu narkoba di lingkungan kampus. Lembaga universitas dan organisasi kemahasiswaan memiliki peran besar dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktivitas dalam kampus, seperti halnya pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penggunaan narkoba. Rekomendasi kebijakan yang keempat yaitu penyesuaian kurikulum pendidikan. Upaya penanganan narkoba di lingkungan kampus cenderung berbentuk formalitas dan masih belum dirasakan manfaatnya. Maka dari itu, pengadaan mata kuliah anti narkoba dapat dijadikan salah satu sarana implementasi program anti narkoba. Dengan ini, universitas beserta tenaga pendidik akan berkontribusi secara langsung sebagai duta anti narkoba. Pengadaan kurikulum ini akan memberikan pengaruh yang lebih berdampak dalam hal menyebarkan pengetahuan dan mempengaruhi mahasiswa ke arah yang lebih positif. Analisis biaya dan manfaat pada Badan Narkotika Nasional, yaitu yang pertama diperlukan biaya monitoring, administratif, dan penegakan hukum. Kedua, diperlukan biaya pemenuhan fasilitas medis untuk rehabilitasi. Ketiga, diperlukan biaya pembuatan regulasi baru dan pembuatan badan pengawas di mahasiswa. Dengan itu diharapkan dapat bermanfaat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika, menyediakan rehabilitasi, memberdayakan dan memberikan regulasi kepada mahasiswa mengenai pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran. Analisis biaya dan manfaat universitas. Universitas diharapkan dapat bermanfaat sebagai wadah untuk bekerja sama dengan BNN dan LSM dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan arti narkoba dan memberikan upaya penyesuaian kurikulum pendidikan yang mendukung arti anti narkoba. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari analisis biaya dan manfaat universitas. Yang pertama, biaya pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, biaya pengadaan kurikulum baru. Yang ketiga, biaya pelatihan tenaga pendidikan tentang kurikulum baru. Analisis biaya dan manfaat LSM anti narkoba. LSM diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontrol di kalangan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba. LSM dapat berperan sebagai pengedukasi dan pengawas. Di sini ada dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, biaya edukasi masyarakat secara langsung maupun melalui media. Yang kedua, biaya pengawasan kepada masyarakat. Yang ketiga, biaya pelaporan permasalahan narkoba. Analisis biaya dan manfaat organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa diharapkan dapat bermanfaat sebagai massa pendukung gerakan anti narkoba di kalangan mahasiswa dengan berbagai upaya seperti menyelenggarakan webinar, seminar, sosialisasi, serta menjadi kader BNN meskipun pada realitanya masih sangat sedikit mahasiswa yang berfokus pada masalah ini. Adapun biaya yang dibutuhkan yaitu biaya pengadaan seminar dan biaya kaderisasi BNN.